Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ayudia Andini. Kali ini saya akan memberikan video yang tentunya bermanfaat. Penasaran? Yuk simak videonya. Nah, apa saja sih yang menjadi perbedaan kompensasi dan benefit karyawan? Kompensasi dan benefit karyawan merupakan kata yang sering terdengar dalam hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja karyawan. Namun, apa sebenarnya maksud dari kompensasi dan benefit karyawan itu sendiri? Dan apa sebenarnya yang membedakan kompensasi dan benefit? Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang, natura, yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Atau dalam pengertian yang paling sederhana, kompensasi adalah segala bentuk pemberian perusahaan kepada karyawan yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya, gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Bentuk kompensasi ada 3, yaitu yang pertama, kompensasi finansial langsung, yaitu segala macam pembayaran perusahaan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang secara langsung, seperti gaji, THR, bonus, dan komisi. Kedua, yaitu kompensasi finansial tidak langsung, yaitu segala macam pembayaran perusahaan yang diterima oleh karyawan tidak dalam bentuk uang secara langsung, melainkan berupa manfaat dan fasilitas. Contohnya adalah BPJS. Yang ketiga adalah kompensasi non-finansial. Ini merupakan pemberian perusahaan yang tidak terkait dengan uang. Misalnya adalah kesempatan cuti tahunan yang lebih banyak bagi karyawan. Lalu, apa itu benefit? Benefit adalah segala jenis pemberian oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji, yang bersifat non-tunai atau sering disebut juga sebagai tunjangan. Contoh dari benefit itu tersendiri adalah perlindungan karyawan. Yang pertama, ada asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Asuransi yang bertujuan menanggung seseorang terhadap kerugian finansial yang tak terduga. Yang kedua, ada akses pinjaman karyawan, produk pinjaman dana untuk karyawan, perusahaan, atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan karyawan dari perusahaan itu sendiri. Jadi, paket kompensasi dapat berupa penghasilan saja, gaji, tunjangan, lembur, bonus, komisi, atau combined compensation and benefit, yakni penghasilan ditambah program benefit. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan. Contohnya, yang pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi. Kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi pencari kerja yang berkualitas. Terima kasih, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.